Sekarang kita akan mencoba menggunakan convolutional layer dan max pooling di dalam model machine learning untuk meningkatkan akurasi model. Sedikit penjelasan, convolutional berguna untuk mengenali fitur khusus pada sebuah objek. Misalnya pada gambar berikut ini, convolutional akan memberikan berbagai macam filter seperti edge detection, sharpening, ataupun blurring, sehingga akan ada ciri khusus dari gambar yang menonjol, entah itu bagian telinga ataupun matanya akan dipertegas. Sedangkan pooling guna untuk mereduksi parameter gambar, jadi bagian-bagian gambar yang tidak penting bakal dibuang. Biar lebih paham, kita langsung ke Google Colab aja. Kita akan menggunakan dataset built-in dari TensorFlow Keras, yaitu Fashion MNIST. Dataset ini terdiri dari kumpulan gambar produk fashion, seperti yang kita lihat pada gambar terdapat 10 kelas, ukuran gambarnya 28 x 28 pixel dengan format PNG. Oke, balik ke Colab. Pertama kita import dulu semua package yang dibutuhkan, kemudian kita load Fashion MNIST datasetnya. Datanya terbagi 60.000 untuk training dan 10.000 untuk validasi. Selanjutnya data akan dinormalisasi. Satu hal yang mesti kita perhatikan adalah untuk menginput dataset ini ke dalam convolutional layer, datanya mesti digabung. Jika tidak, maka proses trainingnya akan error. Karena datasetnya dalam bentuk NumPy array, kita tinggal menggunakan reshape method untuk menggabung tiap datasetnya. Selanjutnya kita membangun modelnya. Ada 5 layer. Yang pertama adalah convolutional layer, di mana angka 16 adalah jumlah filter yang akan diterapkan pada tiap gambar, 3x3 adalah jumlah parameternya, fungsi aktivasi yang digunakan RLU, dan input shape-nya 28x28 pixel sama dengan ukuran gambar. Next, max pooling layer dengan ukuran 2x2, berarti dalam tiap ukuran 2x2 parameter, akan diambil satu nilai maksimal. Ini contoh gambar max pooling ukuran 2x2. Jadi jika gambarnya berukuran 4x4 pixel, maka hasil akhir max poolingnya adalah 2x2. Kalau yang di sebelah ini adalah jenis pooling yang lain, yaitu average pooling. Yang diambil bukan nilai maksimal, tetapi nilai rata-rata. Kalau untuk contoh sekarang kita pakai max pooling saja, nanti teman-teman bisa coba sendiri pakai average pooling. Selanjutnya, flatten layer yang berfungsi untuk meratakan dataset menjadi satu dimensi agar dapat diinput ke layer selanjutnya. Selanjutnya, dense 125 parameter, dan nanti kalian bebas bereksperimen menambahkan nilai berapa saja, dan juga jumlah dense layernya. Terakhir, output dense layer 10, karena ada 10 kelas.
Kalau misalnya kalian ingin melihat bagaimana output data pada tiap layernya, gunakan model.summary. Kita lihat pada convolutional layer, output gambarnya menjadi 26 kali 26, padahal tadi ukuran gambarnya adalah 28 kali 28. Hal ini terjadi karena convolutional dengan ukuran 3 kali 3 akan membuat dataset kehilangan dua parameternya sehingga menjadi 26. 16 adalah jumlah filter yang digunakan. Kalau ini contohnya convolutional dengan 8 jenis filter, sedangkan yang kita pakai adalah 16. Jadi akan ada 16 macam gambar dengan filter berbeda yang ukurannya 26 kali 26 pixel. Kemudian pada max pooling layer, 2 kali 2 menghasilkan output 13 kali 13, tinggal setengah. Selanjutnya kita compile modelnya. Optimizer yang digunakan Adam, lossnya spare categorical cross entropy, matriksnya akurasi. Selanjutnya training model. Kita gunakan Epoch 10 dan Kerberos 1. Akurasinya lumayan tinggi, hanya dengan 10 epoch. Sekarang kita evaluasi dengan tes data. Oke, nilai akurasinya juga lumayan. Sedikit lebih rendah dari nilai akurasi training. Hal ini wajar karena data yang digunakan untuk evaluasi adalah data yang belum pernah ditemui model selama training. Oke guys, saya penasaran bagaimana hasil trainingnya jika tidak menggunakan convolutional dan max pooling layer. Kalau berdasarkan teori, menggunakan convolutional dan max pooling akan meningkatkan nilai akurasi. Sekarang kita coba training ulang dengan data yang sama, tetapi saya akan hapus layer convolutional dan max poolingnya. Kita copy paste saja kodenya biar lebih cepat. Oke, hasilnya sudah keluar. Akurasinya 0,91 dan memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai akurasi yang menggunakan layer convolutional dan max pooling. Sekian teman-teman, silakan kalian coba gunakan convolutional dan max pooling layer dengan dataset berbeda dan juga struktur model yang berbeda. Semoga bermanfaat.